Pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. Silakan siapkan ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan. Nah, karena kondisi kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Pertama apa itu? Pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Selanjutnya, mari bersama-sama terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Himne Guru. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini lagu kita mengenai Himne Guru, di mana guru mengabdi silakan kepada Nana Ibu baca modulnya. Aku kasih waktu 3 menit untuk membaca modulnya. Selanjutnya, setelah kita baca modul tadi dan kegiatan literasi bertujuan agar Nana Ibu bisa memahami materi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, sebelumnya mari terlebih dahulu kita akan menjawab tentang materi yang sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari Asmaul Husna? Ya, silakan Hafizah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Oke, pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan pengertian Asmaul Husna As-Samad? Ya, silakan Rena. Maha dibutuhkan. Nah, materi kita hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu indahnya nama-nama Allah. Namun sub materinya adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Ada 4 Asmaul Husna yang harus kita ketahui bagaimana. Nah, dalam sub materi hari ini tujuannya yang pertama itu menyebutkan makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan cara mengakui nama-nama Allah SWT yang indah dalam kehidupan. Yang kedua, mengungkapkan makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan cara mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, nah sekarang karena Nana Ibu kita tadi sudah bagi kepada 4 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang udah pas ya. Mari terlebih dahulu kita lihat video berikut ini.
bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada yang tahu? Dengan cara mengenal ciptaannya. Kemudian apa lagi? Mengenal sifatnya. Kemudian mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, dengan melihat ciptaan Allah. Tiga cara. Ciptaan Allah sangat banyak. Dengan adanya lembaran LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti dibikin. Nah, setelah Nana Ibu simak videonya, kemudian diskusikan apa yang ada di dalam video tersebut, kemudian silakan Nana Ibu tampilkan ke depan. Nah, kemudian hasilnya tersebut silakan nanti sambil diskusi ditunjuk satu orang yang maju ke depan untuk membaca. Nah, jadi kelompok 1 nanti akan membahas mengenai as-somad, kelompok 2 membahas mengenai al-muqtadir, kelompok 3 mengenai al-muqaddim, dan kelompok 4 mengenai al-baqi. Sekarang mari sama-sama kita simak terlebih dahulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan jatuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, marilah kita awali video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan membahas bagaimana cara mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga kalian bisa mengamalkan dan pengakuannya dengan kita yang baik. Nah, ini orang yang beribadah, kedua berusaha menjadi orang bermanfaat. Apa dia? Bersedekah atau membayar zakat untuk kebutuhan orang lain. Kemudian selanjutnya kita bisa berusaha membantu teman yang membutuhkan juga, dan membantu baik di sekolah ataupun di rumah, baik dengan tenaga, pikiran ataupun tutur kata yang santun. Itulah cara-cara mengakui as-somad dalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Yang selanjutnya adalah al-baqi, artinya akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Nah, bagaimana cara mengakui al-baqi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menyadari bahwa kita akan mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang melakukan. Sehingga kita harus menyadari itu. Dan yang kedua, kita harus senantiasa beribadah untuk menjalankan kehidupan di akhirat kita yang kekal atau abadan. Itu adalah cara mengakui kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-baqi. Nah, itu dia video yang berkaitan dengan mengakui nama-nama yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang silakan anak ibu diskusikan, ibu kasih waktu. Ya, kasih waktu 10 menit. Nah, nanti jika sudah selesai, masing-masing per kelompok silakan maju ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan, jika sudah selesai diskusinya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
maha dibutuhkan aku tempat meminta. Allahu Samad, artinya Allah SWT tempat meminta segala sesuatu. Cara mengakui sifat As-Samad. 1. Menjadikan Allah SWT sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. 2. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia hasil dari kelompok 1 mengenai as-somad. Apa artinya? Maha dibutuhkan. Allah yang maha dibutuhkan. Nah, berdasarkan dari hasil diskusi yang sudah dibacakan oleh kelompok 1, ada yang ingin ditanya, ada yang ingin bertanya di teman-temannya? Ya, silakan Dimas. Bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna as-somad di rumah? Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna di rumah? Berusaha membantu orang tua di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Berusaha membantu orang tua. Nah, ya kalau as-somad itu maha dibutuhkan, berarti orang tua kita membutuhkan kita di rumah. Itu dia ya. Nah, udah silakan tutup sekian. Sekian hasil diskusi saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya. Langsung berikan penguatan ya. Jadi as-somad itu adalah maha dibutuhkan. Cara kita untuk mengakui as-somad, asmaul husna, yang merupakan nama-nama yang indah bagi Allah. Yang pertama itu menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menjadi orang yang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu teman, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, dengan berupa tenaga pikiran atau tutur kata yang santun. Kalau kita minta tolong, pasti kita menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasa kasar, mau orang membantu kita? Mau tidak. Jadi kita kalau mau meminta tolong, gunakanlah bahasa yang baik. Oke, selanjutnya materi kelompok kedua, silakan sampai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dari kelompok 2. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau menentukan. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, ia hanya berkata kepadanya, kun jadilah fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Cara mengakui Al-Muqtadir. 1. Menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung. 2. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Nah, itu dia. Berlomba-lomba mencari kebaikan. Salah satu hasil diskusi yang dibacakan oleh kelompok 2. Ada yang ingin bertanya di temannya? Apa yang Ya, silahkan Angel. Husna Al-Muqtadir Bagaimana? Silahkan dijawab. menjadikan Allah sebagai lomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Nah, menjadikan Allah sebagai dari Muqtadir artinya apa tadi? Allah Maha Kuasa. Nah, bagaimana cara kita mengakuinya? Yang pertama itu menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung. Jangan kita berlindung ke tempat yang bukan selain Allah. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Saat sekarang kita bisa berbuat kebaikan, maka perbanyaklah kebaikan itu. Apa saja contoh berbuat baik? Membantu teman, kemudian menjaga ciptaan Allah. Amal baikkah itu? Iya. Nah, lanjut ke kelompok 3. Silakan maju ke depan. Berusaha lebih dahulu mengerjakan amal baik. 2. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. 3.
jangan menunda-nunda pekerjaan. 4. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu hasil kelompok dari kelompok 3. Jangan menunda kegiatan atau perbuatan, kemudian jangan hanya mendahulukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, dahulukan kepentingan umum. Misalnya ada gotong royong di rumah nih, kita padahal di sekeliling rumah, padahal kita di rumah tidak ada nggak ada ngapa-ngapain ya. Bagaimana sikap kita? Ikut gotong royong. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Jaya. Bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna Al-Qadim di sekolah? Bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna Al-Qadim di sekolah? Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar dan membuat tugas sekolah. Jangan menunda-nunda bikin PR ya Jaya ya. Kalau di sekolah PR kalau ditunda, maka sulit kita untuk bisa mengerjakan lagi. Semakin ditunda maka PR-nya semakin banyak. Oke. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Jaya Al-Muqaddim. Allah Maha Mendahulu. Nah, dalam bagaimana cara kita mengakui Asmaul Husna Allah Muqaddim? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya lebih dahulu kita yang berbuat. Jangan nunggu orang dulu. Oh, air penuh. Kita suruh Dek matiin airnya. Ini kita duluan ya matikan air. Oh, nampak ibu pulang dari pasar. Kita bantu bawaannya yang berat. Jangan dibiarkan aja dulu, tunggu disuruh. Oh, Marwan tolong angkat asainya. Mungkin gitu ya. Nah, kemudian kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk di masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Carilah sebuah perbuatan atau kegiatan yang sangat bermanfaat. Contohnya anak-anak ibu yang suaranya bagus bisa tartil Al-Quran, latih dirinya untuk bisa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Atau anak ibu mahir dalam menggambar, silakan latih dirinya untuk bisa menggambar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, jangan menunda pekerjaan terutama belajar. Nah, yang biasanya PR dikasih diundur, lupa, akhirnya jadi kalau ada PR dikasih sama guru segera lakukan. Kemudian 4, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu dia mengenai Al-Muqaddim. Silakan lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 4. Al-Baqi artinya maha kekal. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal hingga Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Cara mengakui Al-Baqi: 1. Menyadari kita akan mati. 2. Senantiasa beribadah untuk menyiapkan kehidupan di akhirat. Nah, ya, tentang Al-Baqi. Al-Baqi apa artinya? Allah Maha Kekal. Nah, dari hasil diskusi kelompok 4 ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Marwan. Apa contoh kita meyakini akan Asmaul Husna Al-Baqi? Apa contohnya? Ikhlas, silahkan dijawab. Banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Nah, banjir ya Pak. Kalau banjir itu semua dibawa lenyap ya, dihabisin semua, dibawa sama air banjir. Baju yang bagus, nah rumah yang megah. Kalau pas sudah banjir pasti kotorannya lengket di rumah yang bagus tadi ya. Bajunya yang bagus-bagus tadi akan hanya dibawa. Jadi apa yang kita miliki ini tidak ada yang kekal. Sekian hasil dari diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Al-Baqi, jelaskan langsung ya. Nah, Al-Baqi itu Allah Maha Kekal. Dan bagaimana cara kita mengakuinya? Yang pertama
ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Dan mati. Sekarang anak-anak ibu masih kelas 6, naik lagi tumbuh jadi remaja, naik lagi tumbuh jadi dewasa dan jadi tua renta. Kita nggak ada yang kekal, pasti akan mengalami itu. Nah, kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Pertama ibu ada di sekolah ini, anak ibu baru kelas 3 gitu. Sekarang kalau udah 3 tahun berlalu, udah berada di kelas 6. Bisa dirasakan? Rasanya terlalu cepat. Masa baru kelas 3 kemarin di Bonmat atau udah kelas 6 sekarang. Iya. Nah, itu dia ya. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, oke. Dari materi yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, kalau tidak ada ibu kasih kasus di sini. Mau kasus? Masalah. Nah, masalah. Di sini ada kasus Rina mendapat musibah kebakaran, seluruh buku dan pakaiannya habis terbakar. Pakaian yang melekat di badannya itulah yang ada, dan Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Nah, sebagai teman, bagaimana sikap kamu menghadapi masalah Rina tersebut? Nah, silahkan anak-anak ibu diskusikan, kerjakan di lembaran diskusinya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, karena ini tidak terlalu sulit masalahnya. Silahkan kamu diskusikan dengan teman-temanmu, dan jika ada selesai nanti per kelompok akan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi dan masih tidak pakai kita berikan. Yang terakhir membelinya buku ya. Itu bisa kita berikan solusi kepada Rina. Ya, terima kasih kepada nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ke nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Membantu Rina dan keluarganya dengan memberikan pakaian dan memberi izin keluarga Rina tinggal di rumah kita, serta memberi makanan dengan secukupnya agar Rina dapat belajar sebaiknya kita bisa memberikan buku. Nah, memberi Rina pakaian, memberi buku, memberikan tempat tinggal, itu yang bisa kita mulai wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba diskusi kami dari kelompok 3 dengan membantu Rina memberi buku dan seragam sekolah yang layak dipakai. Nah, dengan memberi bantuan buku dan seragam sekolah. Nah, itu dia ya. Nah, dah. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sekarang silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4.
kepada Nah, jangan pakai noda sobek baru diberikan kepada Nah, itu artinya bukan menolong, malah nambah menyusahkan si Oke. Ya. Kemudian hasil dari diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran dan tutur kata yang santun. Mengakui sifat al-muqtadir, artinya maha kuasa apa yang menentukan. A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Mengakui sifat al-muqaddim, artinya maha mendahulukan. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum dari Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Rena yang sudah membacakan hasil simpulan dari materi kita hari ini. Sekarang kita akan mencoba memberikan penguatan mengenai simpulan yang sudah dibacakan sama Rena. Yang pertama yaitu as-somad. Nah, as-somad apa artinya? Allah ya maha dibutuhkan. Hafal surat Al-Ikhlas. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa Allah itu maha dibutuhkan. Nah, butuh akan Allah, butuh. Nah, bagaimana cara kita butuh akan Allah? Kita jadikan Allah itu tempat berlindung. Kemudian apa lagi? Mari sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, setelah sama apa? Al-Muqtadir. Allah itu maha kuasa. Kuasaan Allah itu diberikan untuk semua umat manusia. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Kekuasaan Allah, kita hanya bisa menikmati kekuasaan dari hasil ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, al-muqaddim, artinya Allah maha mendahulukan. Nah, bagaimana cara kita? Yang pertama yaitu mari sama-sama kita berbuat kebaikan. Hendaknya kita yang dulu yang berbuat. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama anak ibu yang sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peserta didik, maka janganlah ditunda-tunda pekerjaan kita. Itu dia ya mengenai al-muqaddim. Dan terakhir adalah al-baqi, yaitu Allah maha kekal. Di sini cara kita mengakui al-baqi, Allah maha kekal, itu yang pertama adalah ketahui bahwa masa kita hidup di dunia ini tidaklah kekal. Dulu kita kanak-kanak, kemudian kita masuk usia remaja, kemudian masuk usia dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Dan terakhir, waktu yang ada akan berlalu dengan cepat. Nah, itu dia ya simpulan kita. Selanjutnya, kerjakanlah soal dengan memberikan jawaban yang benar. Soal yang Ibu bagikan tadi, silahkan dikerjakan. Soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, silakan dikerjakan, beri waktu 15 menit untuk menjawab soal tersebut. Silakan dikumpulkan tugasnya tadi per kelompok ya.
dan Ibu kerjakan latihan uji kompetensi tentang Asmaul Husna di buku atas segala kehendak Allah.